Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 11 bab 1 matriks latihan A nomor 1 sampai dengan 8 halaman 9. Soal nomor 1. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan pada soal nomor 1 sampai dengan 4. Nomor 1. Matriks tegak merupakan bagian dari matriks persegi panjang. Jawabannya adalah benar ya. Kita lihat dulu definisinya. Yang pertama, matriks tegak adalah matriks yang berodo M kali N dengan M lebih besar daripada N. Kalau yang M ini adalah baris, jumlah baris, sedangkan N ini adalah jumlah kolom. Jadi di sini jumlah barisnya lebih besar daripada jumlah kolomnya. Ya, ini kalau matriks tegak. Sedangkan kalau matriks persegi panjang adalah matriks yang berodo M kali N dengan M tidak sama dengan N. Dengan kata lain, M-nya itu bisa lebih kecil daripada N atau M-nya lebih besar daripada N. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kalau matriks tegak itu M-nya lebih besar daripada N. Ya. Di sini matriks persegi panjang juga salah satu syaratnya adalah M lebih besar daripada N, selain M lebih kecil daripada N. Ya. Jadi benar bahwa matriks tegak ini merupakan bagian dari matriks persegi panjang karena syarat matriks tegak juga ada dalam matriks persegi panjang, yaitu M lebih besar daripada N atau baris lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah kolom. Kalau kita contohkan, saya ambilkan di buku paket ini, matriks B 3 kali 2 ya, berodo 3 kali 2. Jumlah barisnya ada 3, 1, 2, 3, jumlah kolomnya ada 2, 1, 2. Kalau kita lihat di sini, ini berbentuk persegi panjang dengan panjang di posisi tegak ya. Panjangnya ini ada di posisi vertikal. Sebesar 3, sedangkan lebarnya ini ada di posisi horizontal, yaitu sebanyak 2 kolom. Kalau di sini panjangnya atau barisnya itu sebanyak 3 ya. Matriks tegak yang berodo 3 kali 2. Jadi jawaban nomor 1 itu benar ya. Soal nomor 2, jika matriks A adalah matriks diagonal, maka matriks A adalah matriks segitiga. Jawabannya salah ya. Nah, kita lihat definisinya. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen-elemen di atas dan di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Sedangkan elemen pada diagonal utama ada yang tidak bernilai 0. Ini ada yang tidak bernilai 0. Ya, saya beri contohkan matriks A dan matriks B. Silakan dilihat dengan seksama. Kita tentukan dulu diagonal utama yang mana. Yang matriks A itu 21, 27, 27. Sedangkan pada bagian B diagonal utamanya adalah 0, 0, 1. Ini yang berwarna ungu ini. Nah, di sini elemen pada diagonal utama ada yang tidak bernilai 0. Nah, jadi di sini pada contoh A, matriks A, ini semua elemennya tidak 0. Sedangkan pada matriks B ini ada satu angka yang tidak 0. Ya, kemudian di sini elemen-elemen di atas dan di bawah diagonal utama semuanya 0 yang berwarna hijau ini. Jadi ini diagonal utamanya, berarti elemen di atas ini 0 semua, elemen di bawah ini 0 semua. Begitu juga dengan matriks yang B, elemen di atas diagonal utama ini semua 0 semua. Ya, ini semua 0. Kemudian di bagian bawah diagonal utama ini juga 0 semuanya. Kemudian sedangkan matriks segitiga itu dibagi menjadi 2, yaitu segitiga bawah dan segitiga atas ya. Definisinya, matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Sedangkan elemen pada diagonal utama ada yang tidak bernilai 0. Begitu juga dengan elemen di bawah diagonal utama ada yang tidak bernilai 0. Saya beri dua contoh juga, matriks A dan matriks B. Pertama-tama kita tentukan dulu diagonal utamanya ya. Yang A itu 21, 27, 27. Sedangkan yang B diagonal utamanya adalah 0, 0, 1. Ini yang berwarna ungu ini. Ya, di sini definisinya elemen pada diagonal utama ada yang tidak bernilai 0. Pada matriks A semuanya tidak bernilai 0. Pada matriks B ada satu angka yang tidak bernilai 0 yaitu 1. Selanjutnya di sini elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0 yang warna hijau ini. Ini diagonal utamanya, berarti di atasnya ini 0, 0, 0, harus semuanya 0. Begitu juga dengan yang B,
0, 0, 0, semuanya 0 ya. Kemudian elemen-elemen di bawah diagonal utama ada yang tidak bernilai 0. Di bawah diagonal utama berarti ini 3, 7, 1 ini. Kemudian pada matriks B ini 0, 7, 0 ya. Pada contoh matriks A di bawah diagonal utamanya ini semuanya angka bukan 0, sedangkan pada matriks B di bawah diagonal utamanya ini saya beri contoh satu angka tidak 0 yaitu angka 7. A dan B ini merupakan matriks segitiga bawah. Selanjutnya matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0, sedangkan elemen pada diagonal utama ada yang tidak bernilai 0. Begitu juga dengan elemen di atas diagonal utama ada yang tidak bernilai 0. Caranya sama, tentukan dulu diagonal utamanya. Pada matriks A itu 21, 27, 27. Pada matriks B diagonal utamanya adalah 0, 1, 0 yang berwarna ungu ini ya. Pada bagian A ini diagonal utamanya ini semuanya tidak 0, sedangkan pada bagian B, matriks B ini diagonal utamanya satu angka yaitu angka 1 ini yang tidak bernilai 0, semuanya bernilai 0. 0 ini 0, ini juga angka 1 bukan 0 ya. Jadi memenuhi syarat yang diagonal utama ini. Selanjutnya adalah elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Ini diagonal utamanya berarti ini di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Begitu juga dengan yang B, diagonal utamanya adalah 0, 1, 0. Ini angka di bawah diagonal utama semuanya 0. Kemudian selanjutnya adalah elemen di atas diagonal utama ada yang tidak bernilai 0. Di sini pada matriks A saya beri semua angka tidak 0 yaitu 8, 5, 10. Sedangkan pada bagian B saya beri satu angka yang tidak 0 yaitu 8, 0, 0. Ya, yang tidak 0 adalah angka 8. Jadi sudah jelas dari definisi dan contoh ini ada perbedaan antara matriks diagonal dengan matriks segitiga baik atas maupun bawah. Soal nomor 3. Jika matriks I adalah matriks simetris, maka matriks I adalah matriks identitas. Jawabannya salah ya. Kita lihat definisinya. Matriks simetris adalah matriks persegi dengan elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Contohnya seperti ini. Kita tentukan dulu diagonal utamanya. Kalau matriks A ini diagonal utamanya adalah 2, 2, 5, 1. Nah, kemudian kita lihat elemen-elemen yang simetris terhadap diagonal utama. Yaitu contohnya di sini 3 dengan 3. Nilainya harus sama. Kemudian 5 di sini dengan 5 ini juga sama. 4 dengan 4. Kemudian 1 dengan 1, ini 7 dengan 7, kemudian 1 dengan 1. Jadi memenuhi definisi ini ya. Jadi ini adalah salah satu contoh matriks simetris. Kemudian kalau matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 ya. Kita tahu dari definisi matriks diagonal pada soal nomor 2, kalau matriks diagonal itu adalah matriks di mana semua elemen di luar diagonal utama itu bernilainya 0. Kalau di sini diagonal utamanya adalah 1, 1, 1, sehingga di luar diagonal utama bagian atas atau bagian bawah ini semuanya bernilai 0 ya. Nah, itu matriks diagonal. Nah, sedangkan matriks identitas itu adalah merupakan matriks diagonal di mana diagonal utamanya itu bernilai 1. Ini harus bernilai 1, 1, 1, 1. Semuanya harus bernilai 1. Maka ini disebut matriks identitas. Dari sini bisa kita lihat perbedaan antara matriks simetris dengan matriks identitas. Kalau matriks identitas ya sudah pasti merupakan matriks simetris karena di sini 0 sama dengan 0. 0 yang ini sama dengan 0 yang ini. 0 yang ini sama dengan 0 yang ini. Ya, sedangkan matriks simetris belum tentu merupakan matriks identitas. Contohnya seperti yang A ini. Ya, ini bukan matriks identitas karena matriks identitas itu syaratnya adalah diagonal utamanya ini harus 1 semuanya. Ya. Kemudian selain diagonal utama ini semuanya harus 0. Di sini 2 syarat itu saja tidak terpenuhi
pada contoh A ini. Padahal A ini merupakan matriks simetris. Jadi seperti itu. Dengan demikian, matriks simetris belum tentu merupakan matriks identitas. Ya, contohnya seperti A ini. Matriks A ini bukan merupakan matriks identitas. Tetapi matriks identitas sudah pasti merupakan matriks simetris. Kalau matriks identitas ini pasti merupakan matriks simetris, yaitu contohnya tadi, ini diagonal utamanya, kemudian 0 sama dengan 0 yang ini, 0 yang bawah, yang pojok bawah ini sama dengan 0 yang pojok atas, 0 yang ini sama 0 yang di tengah bawah ini sama dengan 0 yang di tengah samping. Jadi matriks identitas sudah pasti merupakan matriks simetris. Jadi seperti itu. Jadi pernyataan yang nomor 3 ini salah, karena seharusnya dibalik ya. Jika matriks I adalah matriks identitas, maka matriks I sudah merupakan matriks simetris. Seharusnya seperti itu. Soal nomor 4. Transpos dari matriks baris adalah matriks kolom. Jawabannya benar ya. Di sini saya punya matriks A merupakan matriks baris ya. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Jadi seperti ini. Di sini matriks A ini adalah barisnya ordonya 1 kali M. Ya, jadi banyak barisnya 1, sedangkan banyak kolom itu adalah M. Kalau kita transpose, maka di sini baris ini akan berubah menjadi kolom. Jadi seperti ini. Jadi matriks A ini, matriks A transposnya ini akan berordo M kali 1. Ya, jadi matriks kolom itu adalah matriks yang terdiri dari satu kolom. Sedangkan banyaknya barisnya itu terserah, yaitu di sini sebanyak M. Ya, jadi benar pernyataan ini, transpos dari matriks baris adalah matriks kolom. Soal nomor 5, tentukan jenis matriks-matriks berikut. Ini matriksnya ya. Langsung kita bahas. Yang A ini merupakan matriks datar dan juga merupakan matriks persegi panjang. Matriks datar itu adalah matriks yang jumlah kolomnya lebih banyak daripada jumlah barisnya. Di sini matriks A itu berordo 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Jadi benar ya, merupakan matriks datar. Sedangkan matriks persegi panjang itu definisinya juga sama dengan matriks, hampir sama dengan matriks datar, yaitu jumlah di sini bisa dilihat bahwa jumlah kolomnya lebih banyak daripada jumlah barisnya ya. Kalau dari sisi bentuk juga di sini hampir menyerupai persegi panjang ya. Jadi di sini memanjang, persegi panjang bentuknya seperti itu. Kemudian yang B ini matriks B merupakan matriks segitiga atas dan juga merupakan matriks persegi ya. Kenapa disebut matriks segitiga atas? Karena semua elemen di bawah diagonal utama itu nilainya 0. Diagonal utamanya di sini 2, 1, 1. Di bawah diagonal utama ini nilainya 0 ya. Sedangkan diagonal utama dan elemen di atas diagonal utama itu ada angka yang tidak 0. Jadi seperti itu. Itu definisi dari segitiga atas. Sedangkan matriks persegi itu adalah karena B ini jumlah baris dan kolomnya sama, yaitu matriks B ini berordo 3 kali 3. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Kemudian matriks C. Matriks C ini merupakan matriks diagonal, juga merupakan matriks simetris, dan juga merupakan matriks persegi. Kenapa disebut matriks diagonal? Karena di sini diagonal utamanya ini itu selain diagonal utama, maksudnya itu adalah sama dengan 0. Diagonal utamanya kan 7, 2, 1. Berarti angka di bagian atas diagonal utama itu 0, semuanya bernilai 0. Sedangkan angka di bawah diagonal utama ini semuanya juga bernilai 0. Sedangkan pada diagonal utama ini ada angka yang tidak 0 ya, atau dengan kata lain di sini semua angka tidak 0. Berarti ini sudah memenuhi syarat matriks diagonal. Kemudian setelah itu adalah merupakan matriks simetris. Kenapa disebut matriks simetris? Karena di sini ini diagonal utamanya, elemen yang simetris berdasarkan diagonal utama itu nilainya sama di sini. 0 sama dengan 0 yang ini.
0 pojok bawah sama dengan 0 pojok atas. 0 yang tengah bawah ini sama dengan 0 yang tengah di samping. Berarti matriks C ini sudah memenuhi syarat matriks simetris. Kemudian matriks persegi. Kenapa disebut matriks persegi? Karena matriks C berordo sama, berordo 3 kali 3, yaitu jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Ya, makanya di sini matriks C disebut juga sebagai matriks persegi. Selanjutnya soal nomor 6. Jika diketahui matriks A sama dengan 7 min 1 3 min 1 9 2 3 2 1 dan AT merupakan transpos matriks A, maka tentukan jenis matriks A dan jenis matriks A transpos. Pertama, saya tentukan dulu barisnya. Ini baris pertama yaitu 7 min 1 3. Saya beri warna merah. Baris kedua min 1 9 2. Kemudian baris ketiga di sini 3 2 1. Definisi sederhana tentang transpos matrik adalah merubah baris menjadi kolom. Jadi di sini transpos A transposnya sama dengan baris pertama yaitu 7 min 1 3 ini akan menjadi kolom pertama ini 7 min 1 3. Sedangkan baris kedua pada matriks A yaitu min 1 9 2, kalau di matriks transposnya ini akan menjadi kolom kedua. Baris kedua akan menjadi kolom kedua yaitu min 1 9 2. Begitu juga dengan baris ketiga pada matriks A di matriks transposnya akan menjadi kolom ketiga yaitu 3 2 1 3 2 1. Jadi seperti ini adalah hasil dari transpos matriks A, ya. Matriks A merupakan matriks simetris dan juga merupakan matriks persegi. Kenapa disebut matriks simetris? Kita tentukan dulu diagonal utamanya 7 9 1. Kemudian kita lihat elemen yang simetris terhadap diagonal utama ini nilainya harus sama. Di sini kita lihat min 1 sama dengan min 1, 3 sama dengan 3, 2 sama dengan 2. Berarti sudah memenuhi definisi matriks simetris. Kemudian merupakan matriks persegi yang A ini. Kenapa? Karena ordonya 3 kali 3, yaitu jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Maka disebut matriks persegi. Sedangkan matriks A transpos merupakan matriks simetris dan juga merupakan matriks persegi. Kita lihat di sini pada A transpos ini diagonal utamanya adalah 7 9 1. Kita lihat elemen yang simetris terhadap diagonal utama apakah bernilai sama? Kita lihat di sini min 1 sama dengan min 1, 3 sama dengan 3, 2 sama dengan 2. Berarti A transpos ini memenuhi sifat matriks simetris. Kemudian adalah matriks persegi. Di sini A transpos berordo 3 kali 3, artinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jadi sudah memenuhi definisi atau sifat dari matriks persegi. Soal nomor 7. Jika matriks I adalah matriks identitas, maka matriks I adalah matriks diagonal. Berikan penjelasan tentang kebenaran pernyataan tersebut. Nah, kita lihat dulu definisinya. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen di atas dan di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Sedangkan elemen pada diagonal utama ada yang tidak bernilai 0. Kita lihat di sini, ini diagonal utamanya 21, 27, 27. Berarti selain diagonal utama nilainya 0, elemen-elemennya nilainya 0. Berarti di sini 0, di atas 0, di bawah juga 0. Ini adalah matriks diagonal, ya. Matriks yang selain diagonal utama nilainya adalah 0, nilai elemennya adalah 0. Sedangkan pada diagonal utamanya ini ada setidaknya satu angka yang tidak bernilai 0. Sedangkan matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Ya, ini diagonal utamanya itu harus 1. Ya, jadi bedanya di sini. Kalau matriks diagonal ini elemennya boleh berapa saja. Ya. 21, 27, 27. Terserah. Sedangkan selain diagonal utama itu nilainya 0.
Tetapi kalau matriks identitas itu diagonal utamanya ini harus 1. Semuanya harus 1, wajib 1. Sedangkan di luar diagonal utama ini semuanya 0. Ya. Jadi benar bahwa jika matriks I adalah matriks identitas ini, maka matriks I adalah matriks diagonal. Ya, sudah pasti matriks diagonal. Berdasarkan definisinya saja ini sudah jelas adalah matriks diagonal, ya. Tetapi jika I adalah matriks diagonal yang ini, maka belum tentu matriks I adalah matriks identitas ini. Ya, karena matriks diagonal itu diagonal utamanya itu angkanya terserah berapa saja. Sedangkan kalau matriks identitas, diagonal utamanya itu angkanya itu wajib 1. Ya, jadi ini pembedanya. Pembedanya adalah terletak di diagonal utama. Kalau matriks diagonal itu angkanya terserah berapa saja, yang jelas semuanya tidak 0. Ya, kalau di matriks identitas diagonal utamanya semuanya itu wajib 1. Jadi seperti itu. Soal nomor 8. Asupan gizi bagi seorang atlet sangatlah penting sebagai persediaan energi tubuh. Persediaan tersebut digunakan ketika melakukan berbagai aktivitas fisik, misalnya pada saat latihan, bertanding, dan pemulihan baik setelah latihan maupun setelah bertanding. Berdasarkan interaktif kompas.id yang bersumber dari rivertownequality.com, perkiraan kebutuhan minimal energi pada atlet renang putra sebagai berikut. Ini ya datanya. Ini berdasarkan umur 11 sampai 12, yang ini berdasarkan 13 sampai 14, yang ini berdasarkan 15 sampai dengan 18. Ini 19 sampai dengan 25. Buatlah matriks berdasarkan data di atas dan tentukan jenis matriksnya. Nah, ini adalah matriksnya. Di sini ada 4 data ya. Berarti 4 ini kita jadikan sebagai jumlah baris. Sedangkan jumlah kolomnya kita isi di sini kebutuhan kalori, kemudian setelah itu kebutuhan kalori normal maksudnya, kemudian setelah itu kalori setelah 1 jam ya, kebutuhan kalori setelah 1 jam, setelah itu kebutuhan kalori setelah 2 jam untuk kolom ketiga ya. Jadi di sini berarti yang baris ini berdasarkan banyaknya pengelompokan usia. Di sini ada 4 ya, 11 sampai 12, 13 sampai 14, 15, 18, 19, 25. Jadi ada 4. Ini akan menjadi baris. Sedangkan kebutuhan kalori pengelompokannya itu ada 3. Pada saat normal, setelah latihan 1 jam, setelah latihan 2 jam. Ini akan menjadi kolom. Ya. Yang pertama, baris pertama adalah pada usia 11 sampai 12. Pada posisi normal itu 2000. Pada setelah latihan 2 jam, setelah latihan 1 jam itu 2200. Setelah latihan 2 jam itu 2500. Ya. Setelah itu baris kedua itu usia 13 sampai 14. Kebutuhan kalori normalnya 2200. Setelah 1 jam itu 2500. Setelah 2 jam itu 3000. Kemudian yang ketiga usianya 15 sampai 18. Ya, baris ketiga. Kalori normalnya 2600. Kemudian setelah 1 jam 2900. Setelah 2 jam itu 3200. Kemudian pada baris ketiga itu diisi usia 19 sampai 25. Pada baris keempat ini diisi usia 19 sampai 25. Yaitu kebutuhan kalori normal 2700 kolom pertama ini, kemudian setelah 1 jam kalorinya 3000 kolom kedua, kemudian setelah 2 jam 3300 ini menjadi kolom ketiga ya. Matriks A merupakan matriks tegak. Kenapa disebut matriks tegak? Karena jumlah baris lebih banyak daripada jumlah kolom. Jumlah barisnya ini ada 4, sedangkan jumlah kolomnya ini ada 3. Makanya disebut matriks tegak. Dan juga merupakan matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang itu adalah
karena jumlah baris dan jumlah kolomnya itu tidak sama. Barisnya 4, kolomnya 3, berarti tidak sama. Demikian pembahasan latihan A nomor 1 sampai dengan 8, halaman 9. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.